belong to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. You're the hope of my soul. I give my life to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. Now my life's not my own. I belong to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. You're the hope of my soul. I give my life to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. Now my life's not my own. I'll forever praise you. I'll forever praise you. I give my life to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. I'll Shalom. Shalom teman-teman. Boleh dibuka dulu guys kameranya guys. Oke, shalom Gabriel. Shalom Jessica. Shalom Petrus. Shalom Kak. Oke. Oke, yuk teman-teman. Kita akan mulai fellowship hari ini, tapi aku nggak akan sendirian. Asik. Aku bersama dengan jeng 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 bersama dengan teman sebayaku. Halo teman sebayaku, Eli. Silahkan Eli. Di unmute loh. Oke. Hai Eli, apa kabar Li? Baik dong, Kak. Wah, aku udah nanya kabar kamu, tapi kita belum nanya kabar teman-teman kita nih, Li. Iya, Boleh Kak. Eli mungkin bisa tanya kabar teman-teman yang lain, Li? Teman-teman gimana kabarnya? Luar Petrus, biasa. Gabriel, dan Baik. semuanya. Gimana teman-teman kabar teman-teman? Oke, oke, luar biasa baik. Nah, Eli, hari ini kita bakal ngapain aja sih, Li? Kita bakal ada praise, terus firman, kemudian game, dan selanjutnya pengumuman. Yeay, mantap. Oke, kalau gitu, boleh Eli di unmute dulu, Li. Iya. Kak, aku tadi lihat di grup nih, katanya ada yang spesial ya, Kak? Betul sekali, hari ini ada yang spesial nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa kabar spesialnya, boleh teman-teman silahkan, teman-teman harus stay tune, harus tetap di sini dari awal sampai akhir. Oke, jadi harus gimana Li biar tahu kabar spesial Li? Stay tune dong pastinya. Harus stay tune dong pastinya, mantap jiwa. Oke, kalau gitu biar kita langsung mulai aja nih ke Yeli ya. Gimana kalau kita langsung mulai terus kita berdoa dulu sebelum mulai, oke? Oh iya, Kak. Ada yang tema kita bulan ini Oh apa sih, Kak? iya, lupa nih untuk ngomongin tema nih. Tema kita bulan ini apa sih? Tema kita bulan ini adalah Heroes of Faith. Heroes Apa of Li? Faith. Yes, betul Heroes of sekali. Faith. Artinya apa sih Li? Artinya pahlawan iman, Kak. Mantap. Nah, kalau minggu lalu itu dibawain sama Kak Esther tentang apa? Yo, Eli masih ingat tentang apa? Tentang Nabi Nuh, Kak. Tentang Nabi Nuh. Kalau minggu lalu Kak Esther bawain pahlawan imannya tentang Nabi Nuh. Nah, kalau minggu ini kira-kira siapa yang bawa dan tokoh Alkitabnya siapa ya yang bakal bicarain ya? Ayo, penasaran kan? Kalau gitu harus apa lagi Li biar nggak penasaran Li? Itu sih, Kak, pastinya, Kak. Mantap sekali. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Eli, boleh pimpin kita dalam doa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kejadian kami dahsyat dan ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya ya Bapak. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami sepanjang hari ini ya Bapak.
sekarang kami mau berfellowship Jesse ya Bapak. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Berikan kami juga jaringan yang terbaik ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kalau begitu. Tadi abis ini kita bakal ngapain, Li? Ada puji penyembahan ya? Kita praise dulu ya. Oke, kita praise habis itu ada firman Tuhan kan? Betul, betul, betul. Tuh. Oke, kalau gitu langsung aja. Selamat Selamat memuji memuji Tuhan, Tuhan. teman-teman. Shalom teman-teman Jesse. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Mantap betul. Oke, yang sudah siap memuji Tuhan boleh kasih reaction jempol. Boleh kasih reaction jempol. Sama boleh komen bilang aku siap. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian. Mau apapun yang terjadi kita mau tetap percaya sama Tuhan. Amin. Menjadi pahlawan iman. Boleh tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan Tuhan akan buat. Tuhan akan buat kami mampu.
aku percaya teman-teman juga punya semangat memuji Tuhan, amin. Karena kita yang di sini juga tetap semangat memuji Tuhan. Jadi dimanapun teman-teman berada, kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Masih antusias memuji Tuhan? Amin. Kita mau katakan kita adalah generasi anak panah di tangan Roh yang gak pernah kalah sama dunia ini, amin. Menjadi pahlawan-pahlawan ini. Sama-sama katakan. Hidupku di tanganmu, adalah darimu, sungguh tak pernah kebayangkan. Kau membakar hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku, sungguh tak pernah terpikirkan. Kau membakar hidupku, Yesusku. Dan Anda pandang kita pahlawan. Berikan hidupku di tanganmu. Kita akan melesat, amin. Aku akan melesat di garis depan dengan kuasamu dan kekasihku. Hidup kami di tangan Tuhan. Hidupku di tanganmu, sungguh aku sudah bagikan. Anugerah darimu, sungguh tak pernah terbayangkan. Kau membakar hidupku dengan kekuatanmu, Tuhan. Dengan kekuatanmu, melengkapi setiap hari. Kau lengkapi hidupku, sungguh tak pernah terpikirkan. Kau membakar hidupku, Yesusku. Bagai andang pandang di tangan. Demikian hidupku, demikian hidupku di tanganmu. Aku akan melesat di garis depan dengan kuasamu. Jika musuhku berperang, pandang di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku akan melesat di garis depan dengan kuasamu. Jika musuhku dengan kuasamu. Jika musuhku dengan kuasamu. Jika Haleluya, mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Biar setiap pujian yang kita nyanyikan menjadi iman kita juga, teman-teman. Bahwa apapun yang terjadi, kita mau tetap berjuang dengan penuh iman. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar isi hati Tuhan, biar Tuhan berbicara atas kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Shalom Jesse. Bingung ya, Shalom Jesse.
Ya, halo semuanya teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar Luar biasa. biasa, baik. Oke, ini teman-temannya kemana nih yang lain? Kok Kak Deborah lihat justru lebih banyak cowok-cowok gantengnya nih di sini nih. Gimana Cewek-cewek Kak? cewek-cewek cantiknya belum kelihatan semua nih. Kemana ya? Ada yang udah tanyain belum teman-temannya? Siapa tahu teman-temannya ada yang lupa. Saya nggak ikut CIA. Oke teman-teman. Nah sekarang Kak Deborah mau sharing ke teman-teman tentang satu tema. Ada yang tahu temanya apa bulan ini? Masih ingat? Ada nih judulnya nih, ada contekannya juga. Boleh di unmute mikrofonnya atau boleh di chat deh, boleh di chat kalau malu-malu. Mau tahu dong. Apa tema GC bulan ini? Heroes of Fate, Kak. Ya, Heroes of Fate. Betul. Ada yang tahu artinya bahasa Indonesianya apa? Heroes of Fate? Heroes of Fate apa tuh, Kak? Makanan sejenis apa gitu? Ada yang tahu? Bahasa Ada yang tahu, Indonesianya? teman-teman? Pahlawan iman, Kak. Pakai heli. Pahlawan-pahlawan iman. Oke, hari ini kita akan belajar dari satu orang tokoh di Alkitab. Bagaimana dia punya hidup beriman yang teguh di dalam Tuhan. Teman-teman ingat ya, minggu lalu ada Miss Esther yang sharing firman Tuhan. Satu tokohnya tentang Nabi Nuh. Nah, hari ini Kak Deborah mau sharing tentang satu tokoh. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Kelihatan? Temanya Kelihatan, judulnya. Kak. Kelihatan. Nah, kita mau belajar tentang satu tokoh ini. Kalau teman-teman lihat nih, ya dari gambarnya aja, kira-kira ada yang udah tahu belum? Ini tokohnya siapa ya? Tokoh siapa nih? Ada bapak-bapak, mukanya sedih banget. Terus ada anak kecil, ada anak di sini. Apa Timothy? Timothy raise hand nih. Timothy mau jawab. Wah, betul banget Timothy. Wah, kayaknya sekolah minggunya dulu rajin ya, nggak pernah bolong. Tahu nih kisah Bapak Abraham. Ya, teman-teman, kita mau belajar satu tokoh namanya Bapak Abraham. Bagaimana dia dikenal sebagai pahlawan iman, dikenal sebagai Bapak orang percaya. Yuk teman-teman, kita baca di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kak Deborah bacain aja ya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya teman-teman, dari ayat firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa pada saat itu Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak. Sedangkan Ishak ini adalah anak penantiannya Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham waktu itu udah sangat tua tapi belum punya anak. Makanya Bapak Abraham tuh sangat minta kepada Tuhan supaya dia bisa punya anak. Lalu Bapak Abraham diberikan anak oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda untuk hidup Bapak Abraham. Tuhan bilang untuk Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Lalu apa yang terjadi? Bapak Abraham lakukan atau enggak? Bapak Abraham persembahkan Ishak atau enggak? Mempersembahkan. Silahkan. Iya.
ternyata Bapak Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi Tuhan memberhentikannya karena Tuhan melihat imannya Bapak Abraham. Oke, teman-teman, kita mau belajar tentang bagaimana Bapak Abraham nih kok bisa ya punya iman yang sangat teguh gitu ya di hadapan Tuhan. Nah, pahlawan ini dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau pahlawan adalah pejuang yang gagah berani. By the way, teman-teman, ingat gak Hari Pahlawan di Indonesia tuh tanggal berapa? Ayo nih yang masih sekolah nih ya, kan ini nih di Indonesia tuh kita memperingati Hari Pahlawan. Ada yang ingat kapan Hari Pahlawan? Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Pero Indonesia. tolong Fer. Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau misalkan, jadi di Indonesia ini ada namanya Hari Pahlawan, ya. Ini by the way soalnya lagi ngomongin pahlawan kan, pahlawan-pahlawan. Nah, teman-teman tahu Hari Pahlawan itu tanggal berapa? 10 November. Wow, siapa tuh yang bicara tadi 10 November? Eli. Eli, wow, Eli luar biasa. Pasti sekolah pelajaran sejarahnya nggak pernah bolong nih, ikut terus kelasnya. Ya, teman-teman, itu selingan aja sih. Ya, Hari Pahlawan di Indonesia itu tanggal 10 November. Nah, pahlawan tuh artinya orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. By the way, teman-teman, di sini tahu gak? Bukan tahu deh. Kalian pernah kenal pahlawan apa? Kan ada pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kemarin sempat disinggung ya sama Kak Esther. Sebutin pahlawan-pahlawan. Tuh Kak Deborah lihat, wah, keren-keren ya anak-anak JC bisa hafal gitu. Bahkan pahlawan-pahlawan yang jarang-jarang disebutkan tuh teman-teman bisa mention di situ. Keren banget. Kalau misalkan di pahlawan-pahlawan movie, di film-film tuh Avengers gitu ya, teman-teman tahu ya, lihat deh, mereka tuh orang-orang yang berani gitu ya, bahkan mereka rela berkorban untuk membela umat manusia gitu ya. Nah, tapi sekarang kita mau belajar tentang bukan pahlawan yang ada di film-film, kita mau belajar pahlawan yang ada di Alkitab. Nah, pahlawan iman. Iman itu apa sih? Gitu ya. Ini teman-teman pasti sering banget dengar. Iman adalah dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya kita tuh sering gak sih kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya kita belum melihat gitu, harapan kita tuh belum terjadi. Nah, itu iman. Teman-teman, kita berharap walaupun kita belum melihatnya, tapi kita percaya, kita menerimanya. Jadi Kak Deborah simpulkan nih, pahlawan iman itu adalah orang-orang yang berani dan berkorban untuk tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun apa yang diharapkan belum terlihat. Ini mudah gak teman-teman? Kita sebagai manusia kadang sulit ya. Kenapa sih sulit? Karena kita biasanya suka ingin pembuktian. Betul teman-teman? Kalau misalkan ada orang bilang, aku sayang kamu gitu. Kita biasanya suka, bener gak sih kamu sayang sama aku gitu kan, kamu peduli sama aku, kalau kita belum melihatnya. Jadi kadang kita manusia nih sering banget pengen tahu gitu, pengen lihat dulu, bener gak, buktiin dulu dong gitu, baru aku bisa percaya deh sama kamu. Nah, manusia tuh kayak gitu. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau belajar, kita mau gak sih percaya sama Tuhan. Nah, waktu pahlawan ini berjuang gitu ya, pasti pahlawan-pahlawan ini punya musuh-musuh. Betul? Kalau kita lihat di movie-movie, film-film gitu ya, pasti ada pahlawan yang baiknya gitu ya, ada yang jahatnya gitu ya, musuhnya. Nah, sebagai pahlawan iman gitu ya, kenapa sih dibilang pahlawan? Karena dia bisa menang terhadap tantangan, menang terhadap musuh-musuh. Nah, iman itu juga ada musuhnya. Nah, kita mau belajar apa sih musuhnya iman gitu ya, the enemy of faith. Nah, the enemy of faith yang pertama adalah doubt.
ragu-ragu. Nah, di Matius 8 ayat 23 sampai 26, ini Kak Deborah sudah tulis di sini. Nah, kita mau baca, teman-teman. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, ini Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ini yang kita mau pelajari, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Yang pertama adalah keraguan-raguan. Manusia ini kadang sering ragu, sering takut, sering tidak percaya karena mereka nggak punya dasarnya. Gitu. Mereka nggak tahu kepada siapa mereka percaya. Nah, sebenarnya waktu murid-murid Yesus ada dalam perahu bersama dengan Yesus, gitu ya. Mereka tahu nggak sebenarnya ada Yesus di dalam? Mereka tahu. Mereka bahkan murid-murid Yesus tuh bersama dengan Yesus melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, tapi lucunya waktu mereka di dalam perahu dan Yesus lagi tidur, gitu ya, terus ada angin ribut sehingga menggoyangkan perahu mereka tuh jadi ragu-ragu, mereka tuh jadi takut gitu, bahkan mereka langsung datang kepada Tuhan untuk bilang, "Tuhan, tolong, kita binasa nih," gitu kan. Padahal mereka melihat ada Yesus di dalam perahu itu. Kalau mereka percaya, harusnya mereka tetap percaya bahwa Yesus mengetahui segala hal dan pasti mereka akan aman gitu. Makanya kenapa Tuhan bilang, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah, hari ini kita mau mempelajari satu musuh dari iman, yaitu ragu-ragu. Kita belajar untuk enggak ragu-ragu. Nah, kita juga nanti akan belajar kenapa sih Bapak Abraham nih enggak meragukan Tuhan. Bahkan di saat Tuhan meminta Bapak Abraham memberikan anaknya, satu-satunya anak penantiannya untuk jadi korban bakaran. Nah, enemy yang kedua. Oke, sebelum enemy yang kedua, aku mau bilang gini. Waktu kita apa bedanya berharap dan percaya gitu. Waktu kita berharap aja gitu ya, kadang kita masih disertai dengan keraguan. Bener gak sih gitu. Waktu kita berdoa, Tuhan kan bilang gini, waktu kita berdoa seharusnya kita berdoa dengan penuh iman. Betul, teman-teman. Jadi waktu kita berdoa, kita seharusnya percaya bahwa kita sudah menerimanya. Makanya kenapa sih Tuhan bilang percaya, bukan cuma sekadar berharap gitu ya. Kalau berharap tuh, misal contohnya kayak Kak Deborah misalnya berharap bisa ketemu RM, BTS gitu ya, idol K-pop misal kayak gitu, atau Song Joong Ki Oppa gitu. Cuma berharap aja gitu, padahal dalam hati ya kayaknya mustahil deh, kayaknya nggak percaya, kayaknya nggak mungkin juga ketemu sama Song Joong Ki Oppa gitu ya, kecuali artis lain gitu ya yang punya duit banyak gitu, mungkin bisa ketemu gitu. Jadi cuma berharap aja. Nah, Tuhan tuh mau kita bukan cuma sekadar berharap, tapi kita juga percaya. Ada satu kisah gini, teman-teman. Waktu di sebuah desa gitu ya, di sebuah desa terjadi musim kekeringan gitu ya. Teman-teman pasti mungkin pernah dengar kisah ini gitu ya. Di sebuah desa mereka sedang mengalami musim kekeringan. Terus semua warga desa nih keluar gitu ya, berdoa, mohon-mohon sama Tuhan gitu, karena tanaman-tanaman mereka jadi kering gitu ya, mereka jadi gagal panen. Akhirnya orang-orang desa ini berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tolong dong turunin hujan gitu." Mereka berdoa-doa, tapi cuma satu anak yang keluar, dia berdoa kepada Tuhan tapi membawa payung. Dia berdoa, "Tuhan, aku percaya Tuhan akan menurunkan hujan." Apa bedanya, teman-teman? Orang-orang desa yang lain, dia cuma berharap sama Tuhan. Bener gak? Benar. Tapi anak kecil ini bukan hanya berharap, dia percaya
Tuhan bisa menurunkan hujan. Makanya dia udah siapin payung karena dia percaya Tuhan pasti akan turunkan hujan. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan. Percaya itu artinya nggak ada lagi keraguan-raguan dalam hati kita. Amin, teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman lagi berdoa sesuatu kepada Tuhan. Mungkin untuk kesehatan orang tua teman-teman. Mungkin untuk pendidikan teman-teman. Supaya teman-teman bisa lulus. Supaya teman-teman bisa masuk ke sekolah yang teman-teman harapkan gitu. Apakah teman-teman berdoanya kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan punya rencana besar. Bahwa Tuhan akan menjadikan masa depan kita itu indah dalam tangan Tuhan. Amin ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan, gitu ya. Jadi, it's not only about hope, it's about believe in God. Ini bukan cuma sekadar kita berharap kepada Tuhan. Yes, berharap perlu, tapi juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menjadikan segala apa yang kita harapkan dan itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, Tuhan pasti akan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, the enemy yang kedua, musuh dari iman yang kedua adalah don't like reading the Bible. Tidak suka baca Alkitab. Nah, aku mau tanya teman-teman, apa sih yang membuat kita kadang mulai merasa susah untuk baca Alkitab? Boleh dong ada yang raise hand atau boleh chat gitu, cerita, ngomong apa yang membuat kalian kadang suka tidak membaca Alkitab? Boleh, teman-teman? Boleh? Kalau dari Kak Deborah deh, Kak Deborah tuh kadang suka berjuang baca Alkitab karena suka ngantuk. Karena suka ngantuk. Jadi kalau Deborah berjuang banget supaya baca Alkitabnya tidak tetap fokus gitu. Nah, dari teman-teman ada nggak yang merasa kadang kesulitan untuk baca Alkitab gitu? Ada yang bilang nih godaan sosial media dan game Kak gitu ya, karena abis waktunya nge-scroll, lihat-lihat di sosial media gitu ya, lihat-lihat postingan di TikTok gitu. Ada lagi teman-teman yang rasa aku berjuang nih. Aku Ya, Kakak Ina, apa nih? sulit untuk fokus, jadi mikirnya makan atau Instagram aku atau drakor gitu kadang. Oh, nah kadang kita suka waktu pas lagi baca Alkitab, kadang suka ada pikiran-pikiran yang lain gitu ya, jadinya suka nggak fokus gitu. Wah, nah jadi kita ini rata-rata ya pasti punya perjuangan untuk baca Alkitab, betul ya teman-teman ya. Kadang karena keasikan main game sampai akhirnya kecapean, udah nggak baca firman Tuhan, atau mungkin terlalu banyak mikirin yang lain-lain gitu ya, mikirin kapan Song Joong Ki Oppa follow back Instagram aku gitu ya, sampai akhirnya lupa untuk baca firman Tuhan gitu, atau mungkin terlalu asik main game sama teman-teman gitu ya, FF-an bareng. FF kan ya, bener ya, Free Fire gitu ya, mabar gitu ya, sampai akhirnya lupa waktu. Wow, ini keren banget loh. Aku baca nih di chat nih dari Obed. Aku tiap pagi baca Alkitab. Wow, keren banget teman-teman. Wow. Boleh dong kasih emot tepuk tangan ke Obed. Keren banget ya Obed. Salut deh kita sama Obed. Luar biasa. Ini kita bisa jadiin satu contoh yang baik buat kita selalu membaca firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Oke, Kak Deborah balik lagi ke sharing Kak Deborah. Nah, musuh yang kedua dari iman adalah tidak suka baca Alkitab. Nah, di Roma 10 ayat 17, firman Tuhan bilang, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, waktu iman kita mau bertumbuh, kita pastiin dulu kita sukanya dengar apa. Dengar firman Tuhan
baca firman Tuhan, dengar lagu rohani, atau justru mendengarkan yang lain gitu. Misal contohnya dengerin lebih suka dengerin lagu-lagu K-pop sepanjang hari gitu. Atau mungkin lebih suka nonton prank-prankan di YouTube gitu ya. Nah, kita harus lihat nih teman-teman apa yang jadi kesukaan kita gitu, karena ternyata musuh dari iman itu adalah ketika kita tidak mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada yang bilang gini, waktu seseorang sedang sedih gitu ya, terus dia mendengarnya lagu-lagu galau gitu ya, lagu-lagu patah hati. Orang yang lagi sedih, orang yang lagi patah hati justru akan tambah down, tambah patah hati, tambah stres, tambah sedih gitu. Tapi waktu ada orang lagi sedih gitu ya, lagi kadang mungkin patah hati gitu, terus waktu dia mendengar lagu-lagu yang puji-pujian, lagu yang membangkitkan semangat, orang itu justru jadi lebih semangat, semangatnya jadi lebih bangkit gitu. Nah, gimana dengan kita? Apa nih yang jadi kesukaan kita setiap hari? Coba kita pikirin gitu ya, coba kita renungin gitu. Ini misalnya Timothy sepanjang hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada dengerin lagu rohani kah? Atau Petrus sepanjang hari gitu ya ada baca firman Tuhan nggak? Atau Marvin dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya ada lebih sering dengar lagu yang sekuler atau lagu-lagu rohani, dengerin khotbah atau dengerin prank-prank yang ada di YouTube, misal kayak gitu. Nah, itu yang akan menentukan kualitas iman kita, teman-teman. Jadi, kita harus memastikan diri kita untuk lebih sering diisi dengan yang berbau rohani gitu ya. Firman Tuhan, puji-pujian gitu, itu akan membangkitkan iman kita gitu teman-teman. Jadi itu ada dua musuh yang membuat iman kita bisa jadi turun gitu. Nah, kita mau belajar. Jadi kan ada dua macam musuh gitu ya. Yang pertama ragu-ragu, terus yang kedua tidak suka membaca Alkitab gitu. Bagaimana sih Bapak Abraham ini melewati masa-masa sulit dalam hidupnya dan tetap percaya dan tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, ini satu slide terakhir. Wow, ada yang nyalain annotate nih. Clear ya? Oke. Nah, Abraham bergaul karib dengan Allah. Keren ya. Jadi Abraham ini disebutkan sebagai sahabatnya Allah, friend of God. Di Yakobus 2 ayat 23 firman Tuhan berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi Bapak Abraham ini punya kehidupan yang dekat sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya Kak Deborah nih dekat sama Eli gitu ya, Kak Deborah dekat sama Eli, kita bergaul karib, aku bergaul dengan Eli bakal tahu gak sifatnya Kak Deborah? Lebih tahu ya, Eli bakal lebih tahu sifatnya Kak Deborah dibanding misalnya Atun yang tidak terlalu bergaul dengan Kak Deborah. Jadi waktu kita semakin bergaul karib dengan Tuhan, kita semakin mengerti siapa sih orang atau teman kita ini gitu. Nah, yang kedua, Abraham ini mengenal Allahnya karena memiliki pengalaman iman dengan Allah. Jadi karena Abraham ini bergaul karib dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, maka Abraham ini punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang A gitu ya, Allah bilang A,
Maka Abraham percaya. Kenapa? Karena Abraham sudah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah gitu. Kita baca ya teman-teman, tapi aku nggak tampilin di sini ayatnya. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ada yang buka? Boleh buka di Alkitab teman-teman ya, karena Kak Deborah nggak tampilin di sini ayatnya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang, ini judul perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Di ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, di ayat pertama dikatakan setelah semuanya itu. Setelah apa sih gitu? Setelah semua perjalanan bersama Abraham bersama dengan Allah. Dari Kejadian 12 ya, Kejadian 12 sampai Kejadian 21 gitu ya. Itu menceritakan perjalanan hidupnya Abraham dengan Allah. Mulai dari Abraham disuruh keluar dari tempat dia sebelumnya gitu ya. Terus Abraham disuruh menantikan anak yaitu Ishak nanti gitu. Itu Abraham tuh mengalami perjalanan bersama Allah, dan Abraham melihat betapa Allah pasti menggenapi janji-janjinya dalam hidupnya gitu. Terus di ayat kedua firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Di sini kita melihat ya teman-teman, Abraham tuh nggak ada negosiasi sama Tuhan, nggak ada tanya gini, Tuhan kenapa sih gitu ya, Tuhan kenapa gitu, nggak gitu. Abraham justru langsung besoknya waktu Abraham diperintahkan Tuhan untuk korbankan Ishak, anak kesayanganmu gitu, anak perjanjian yang sudah kamu nanti-nantikan. Persembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk aku, kata Tuhan. Abraham negosiasi gak? Enggak. Abraham bertanya-tanya gak? Enggak. Abraham marah gak sama Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena Abraham tahu gitu. Karena Abraham tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi Abraham. Walaupun mungkin saat itu Abraham gak tahu ya. Pokoknya dia cuma taat aja. Kirim anaknya, bawa anaknya untuk jadi korban persembahan. Walaupun saat itu mungkin sedih ya. Tapi Abraham tuh nggak nawar-nawar loh sama Tuhan. Kalau nawar bisa gak? Bisa. Ingat teman-teman waktu kisah kisah Sodom dan Gomora. Abraham nego kan sama Tuhan, bilang Tuhan kalau misalkan ada satu orang yang percaya sama Tuhan gitu. Abraham tuh nego, tapi waktu Tuhan bilang korbankan anakmu ini sebagai korban bakaran, Abraham nego gak? Enggak teman-teman, karena Abraham percaya sama Tuhan. Kalau misalkan nih gini, misal ceritanya siapa ya, Andri Lovero. Misal Vero nih udah pengen mendapatkan satu handphone gaming gitu ya. Handphone gaming tuh apa ya? Nggak tahu dah Kak Deborah. Misalnya ceritanya Lovero nih pengen banget dapetin handphone gaming gitu ya, yang harganya, yang kualitasnya bagus gitu ya. Terus mamanya Lovero tuh bilang gini, ya udah nanti mama kasih handphone gamingnya, tapi kamu harus belajar ya, kamu harus dapet nilai misal 80 gitu ya. Terus Lovero nih berusaha belajar sungguh-sungguh supaya dapat nilainya 80. Terus akhirnya kesampaian gitu kan. Nilainya 80. Akhirnya Mama Lovero kasih handphone gamingnya ke Vero gitu. Tapi besokannya mamanya Vero bilang, Vero sini HP gamingnya buat mama aja. Vero sedih, sebel apa gimana? Apa langsung ikhlas gitu ya? Padahal Vero dapetin handphone gamingnya ini udah lama loh, berjuang loh. Buat dapetin nilai 80 tuh harus berjuang sungguh-sungguh. Udah dapet handphone gamingnya, diminta balik sama mamanya. Vero pasti bertanya-tanya dong, ya gak sih? Vero mah ikhlas kak, wih. Vero anak berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaannya sekarang, Vero bakal balikin atau enggak? Kasih ke mama apa enggak? Kalau Vero percaya bahwa mama Vero, karena Vero misalnya gini, Vero tahu, Vero kenal gitu ya. Mamaku nih orangnya paling suka tepatin janji.
waktu aku udah sungguh-sungguh bawa kabur. Waktu waktu Vero, aduh maaf ya, aku jadi gagal fokus melihat chat kalian. Nah, waktu Vero udah bersungguh-sungguh nih gitu ya, Vero kenal Mama Vero. Vero kenal bahwa Mama Vero pasti menepati janjinya. Jadi waktu pas handphonenya diminta balik sama Mama Vero, bisa jadi Vero tuh akan kasih ke Mama Vero karena Vero tahu bahwa Mama Vero bukan tipe orang yang mengingkari janji karena Vero kenal sama mamanya gitu teman-teman. Nah, sama seperti Abraham gitu yang percaya bahwa Tuhan tuh pasti punya rencana baik. Makanya kenapa di ayat di ayat yang ke 19 ya, di Ibrani 11 ayat ke-19 ini, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham ini tetap percaya bahwa sekalipun nanti aku harus korbankan anakku Ishak nih kepada Allah, aku nggak perlu khawatir, Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat aku dan buat anakku Ishak gitu teman-teman. Nah, ternyata yang terjadi adalah waktu Abraham mau mengorbankan Ishak gitu ya, malaikat Tuhan menghentikan menghentikan Abraham sehingga Ishak tidak jadi dikorbankan gitu ya. Wah, keren banget ya. Abraham punya kepercayaan yang sangat teguh di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita mau belajar 2 hal ini, teman-teman. Yang pertama, jangan takut, jangan ragu. Apa yang menjadi doamu saat ini, apa yang menjadi kerinduanmu saat ini, sampaikan kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, tapi tetapkan hati kita untuk percaya bahwa janji Tuhan tuh Tuhan tidak akan ingkar janji atas setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Gitu ya. Tetap lakukan sesuai dengan iman kita. Kalau teman-teman beriman untuk dapat sekolah terbaik, lanjutan sekolah terbaik, berusaha dengan sungguh-sungguh gitu, berdoa dan berusaha, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk mencintai firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu kita semakin mencintai firman Tuhan, kita mencintai perkataan-perkataan Tuhan, kita melihat betapa Tuhan bekerja dengan cara dahsyat dan ajaib pada masa itu sampai sekarang Tuhan bekerja secara luar biasa, dan itu membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, dan kita akan memiliki pengalaman-pengalaman iman yang indah dengan Tuhan, bukan hanya pada Abraham, bukan hanya pada Nuh, atau bukan hanya pada pahlawan-pahlawan iman yang lain, tapi juga kepada diri kita teman-teman. Amin ya teman-teman, kita mau belajar untuk tetap percaya sekalipun itu mungkin sesuatu yang kita belum lihat, karena itu adalah iman. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin teman-teman, yuk kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau tetap menaruh iman kami, percaya kami kepada Tuhan, sekalipun kami belum melihat. Tapi kami percaya Tuhan, seperti kepada Bapak Abraham. Mungkin dia nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, tapi karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, maka dia tetap percaya bahwa segala sesuatu Tuhan perintahkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Maka dari itu, seperti kepada Bapak Abraham, Tuhan, demikian juga kepada kami, biar kami belajar dari para pahlawan iman yang menang atas segala ketidakpastian, yang menang atas segala sesuatu yang membuat mereka ragu-ragu, tapi mereka menang atas hal itu semua dan tetap menaruhkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan pakai kami jadi alat Tuhan, menjadi anak-anak muda yang semakin cinta Tuhan, bertumbuh, beriman, teguh dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya, haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Deborah for sharing. Yuk teman-teman, Thank you. boleh kasih reaction kepada Kak Deborah untuk say thank you ke Kak Deborah, teman-teman. Wah, thank you Kak for sharing. Oke, makasih teman-teman buat reactionnya. Oke, thank you Kak Deb. Yuk teman-teman, sekarang kita mau bermain. Kita mau main games, dan aku boleh minta tolong Kak Leni
untuk pimpin kita dalam doa, bercanda dalam games maksudnya. Dalam games ya, boleh silahkan Kak Leni. Oke, nggak maaf. Yes, kenapa? Nggak boleh aku yang mimpin. Oh gitu, yaudah. Boleh, silahkan Jessica pimpin kita dalam games. Oke, bercanda ya. Oke, silahkan Kak Oke Leni. ya. Aku sebelum, maaf ya kalau kameraku lihat deh. Masa backgroundnya ke muka-muka aku. Sama kita. Ngakak banget ya. Ntar dulu ya, aku mau ini dulu ya, aku mau bagi kelompok dulu ya, sebelum aku jelasin ya. Oke, silahkan Kak Leni. Ya, dengerin ya, kelompok 1 ada Obed sama Michael. Diingetin ya, ini Michael ada 2 ya? Obed sama Michael. Udah, Obed, Michael. Oke ya, Obed sama Michael kelompok 1. Kelompok 2 ada Marvin sama Jessica. Kelompok 3 ada Gabriel sama Timmy. Kelompok 4 ada Eli sama Petrus. Kelompok 5 ada Agnes sama Elva. Kelompok 6 ada Lovero sama Livia. Ini ya, nama kelompoknya aku kirim ya. Ini aku kirim ya. Michael. Saya sama Vero, Kak. Nanti kita Timothy, naikkan nggak boleh, penyembahan nggak ya, boleh, Michael. nggak boleh request ya. Ya, aku udah aku bikinin. Jadi kita mau main. Cara nama permainannya itu apa Kak Inga yang kita harus menguji apa Kak Inga? Tebak gambar. Apa kali ini? Sorry. Yang biar kita sama teman kita, partner kita biar sama apa? Menguji apa? Oh, chemistry, Udah, betul. Udah, oke. Menguji chemistry. Jadinya nanti ada yang kan tadi aku udah kasih tahu tuh kelompoknya cuma 2 orang kan, satu kelompok 2 orang doang. Terus nanti misalnya kelompok aku tuh Kak Inge. Nah, jadi nanti aku ngechat Kak Inge. Misalnya ulang lagi Kak, ada salah nama itu. Buat kelompoknya ada. Emang ada salah nama Kak Inge? Coba Kak Inge. Nggak ada. Iya. Makanya kenalan. Timmy sering-sering ikut Jessie berarti ya, Tim ya. Nah, terus ntar dulu ya. Oke, kita dengerin kalian dulu ya. Nah, nanti misalnya tim Jessie akan ngechat aku sama Kak Inge, misalnya katanya apa gitu kan. Terus habis itu nanti kita gambar di layar kita nih, di layar HP, di layar laptop kalian. Nah, kita gambar, misalnya disuruh gambarnya gambar baju. Nah, satu orang itu cuma aku kasih kesempatan buat nyoret dua kali gitu. Misalnya berarti 4 dong, 4 coretan. Berarti aku sama Kak Inge 2, aku 2, Kak Inge 2. Nah, jadi kita gambar baju tuh. Nah, habis itu kalau kita udah selesai, nanti kelompok lain yang jawab gitu. Ngerti? Kalau nggak ngerti, nanti aku jelasin ulang. Ngerti, boleh tolong Alfa boleh minta tolong dikeluarin? Oke, thank you. Nih, coba contoh dulu ya kali ini ya. Yuk, kita coba ya. Aku ngecek kayaknya dulu nih. Katanya lain ya. Ya, oke. Kayaknya ya. Kalian harus jawab ya. Kayaknya dulu nih mulai. Aku duluan ya. Ntar dulu, lagi mikir. Oke. Ini ada layar putih ya. Nanti kalian coret. Ulang. Nggak boleh ulang ya? Nggak boleh, harus satu aja. 1 kali coretan. Mana kayaknya emang udah nyoret? Udah. Kok nggak kelihatan sih? Dah, tuh lanjut kalian nih. Obed jangan diadinin dulu ya, Bet ya. Kalian ini lanjut, Kak. Kayaknya. Tolongin aku dong. Di atas, Kak. Di atas kali ini. Yang mana? Di atas, Kak. Ya. Oh ya, udah. Nah, ini ya. Ini siapa ini? Kayaknya yang kuning ya? Iya, kuning aku. Nah, terus lagi kayaknya. Aku ya. Ntar dulu, sabar. Nih. Oke. Aku ya, Nah, ya tebak ini apa? Ada yang bisa? Celana. Olivia. Baju.
Celana, betul Celana. sekali. Betul Baju ke sekali, baju. Iya. Coba Nah, lagi terus besok aku ya, Fer. balikin lagi nih ke teman-teman ya. Ini aku mau kesepakatan dari teman-teman. Nanti yang jawab itu mau per orang atau kelompok. Maksudnya poinnya gitu, dapatnya dibuat Per orang aja, gitu Kak. atau kelompok. Per orang. Ayo, Per orang. per orang. Per orang Berarti ini aja, Kak. semua per orang ya. Jadinya Iya, kalau per misalnya orang. kelompok tadi kelompoknya misalnya Gabriel sama Timi tuh, Gabriel sama Timi. Nah, yang jawab cuma Gabriel, berarti bukan Timi nggak dapat, jadinya cuma Gabriel doang. Oke, teman-teman? Wah, kelompok aja Kak kalau gitu Kak, biar kita semua dapat poin. Per Oh, kelompok, mau Kak. Per kelompok. kelompok. Nah, makanya aku nanya dulu. Ya, ayo teman-teman jawab kalian nih teman-teman. Nah, Oh, nah ini dari si Marvin nanya katanya yang gambar siapa, yang gambar kalian berdua, yang kelompok tadi. Misalnya tadi Marvin sama Jessica, nah yang gambar ganti-gantian, Jessica dulu sekali coret, Marvin sekali coret, Jessica sekali coret, Marvin sekali coret, sampai gambar itu jadi gitu. Tapi kalau kalian udah pakai kesempatan itu tapi gambarnya belum selesai banget, tetap selesai gitu. Jadinya tetap kasih ke temannya buat menjawab. Oke? Gimana ya teman-teman jawab aku? oke. Iya, cuma boleh satu Iya, garis. cuma boleh satu garis doang. Misalnya kalian disuruh gambar baju ya, nih ya. Gambar baju, tapi kalian kepencet cuma begini doang. Ya udah kalian nggak boleh ngebenerin, segini aja gitu. Nah, temennya harus ngebantuin lagi biar itu jadi gambar baju nih. Gitu, paham nggak? Paham. Paham. Duh, nggak boleh kecoret, bener Pin, nggak boleh kecoret. Nggak boleh kecoret. Oke, Kalian kalau udah ngerti gitu. belum cara nyoretnya itu nemuin ininya di mana? Kalau di HP kan langsung ada. Nah, kalau di HP langsung ada. Oh, tentu tidak. Marvin belum tahu. Coba Marvin, kayaknya kalau boleh dijelasin. buat teman-teman yang pakai laptop, boleh di atas tuh ada view options. Di yang paling atas tuh ada view options. Nah, kalian klik, terus ada pilihan annotate, anotate. Nah, boleh silahkan. Ya, Betul. iya, dipilih itu. Marvin udah bisa? Nggak ada Kak Nggak di ada, saya. Kak, Di di atas saya. view options, Pin. Di paling atas pin yang ada. Ya, nggak usah dicoret-coret juga, Fer. Ntar dulu, Fer. Gantian, Fer. Ada, Pin? Coba kamu tarik pin ke atas banget. Coba Akne sama Vero diem. Maaf ya. Tahan, aku tahan. nggak Kali ini galak. tahan. Tahan, Nggak kali ini galak, aku tahan. bercanda. Coba. Ada, Pin? Udah ada belum pin? Aku bisa, Aku- Kak. Iya, Jessica. Good job. Makasih Jessica. Oh, gambarnya di layar putih yang ada di depan teman-teman ya, di HP teman-teman ya. Bukan di kertas ya, teman-teman. Adanya standar. Hah? Standar side by Oh, side. bukan di ini pin, Bukan, bukan di di sebelah tengah, kiri Pin. paling atas tapi tengah. Di tengah, Pin. View options. Paling atas tapi tengah. Di dekat Ada kamera kamu lah, annotate. setidaknya kamera. Oke, kamera laptop. sip, Oke, good job. makasih Pin. Udah ya, kita udah mulai aja ya dari kelompok 1 ya. Silahkan. Tadi ada Oke, waktunya nggak, kelompok Kak? Berapa satu. menit tuh waktunya? Satu kelompok ada waktunya nggak, Kak? Kalau buat gambar. Oh, satu kelompok nggak ada waktunya. Pokoknya mereka coret-coret sampai 4 kali. Kita harus hitung aja sampai 4 kali. Oh, gitu. 4 Sampai kali. 2 kali, 2 kali. Oke, oke. Nah, tapi yang mau menjawab itu Resen. Tadi aku mau nanya dulu, kalian ini mau sendiri-sendiri atau kelompok poinnya? Biar Kelompok cepat. aja, Kak. Biar dapat poin semua. Kelompok aja, Kak. Oke, berarti kelompok ya. Oke. Nah, kalau kelompok berarti ntar Resen habis itu jawab ya. Oke, aku kasih tahu ke kelompok 1 dulu. Di kelompok 1 tadi ada, oh udah ada nih. Aku mau kasih ke Obet dulu. Mana Obet sih? Obet nih. Obet tadi temennya siapa, Bet? Ayo coba jawab. Aku lupa. Gabriel, Kak. Emang Obet temennya Gabriel. Michael, Kak. Yo, Obet. Aku nyari Michael dulu. Ini Michael Jordan si ganteng. Dah, oke silakan. Ini siapa ini yang udah titikin? Silakan Obet sama Michael. Udah dapat kan katanya? Bingung gambar apa? Ya gambar ini aja yang aku bilang.
Yang aku bilang tuh gambar apa? Nah, ini Michael nih udah garis nih, Obet. Yuk, Obet langsung aja. Sambil mereka gambar, aku kasih tahu ya. Nanti ini nih kalau yang gambar teman-teman bisa jawab, nah teman-teman dapat masing-masing dapat 10 poin. Tapi kalau teman-teman yang gambar ini yang lain nggak bisa jawab, dua-duanya nggak dapat poin gitu. Nggak bisa. Bisa, Bet. Ini kan tadi si Michael udah gambar nih lurus. Kamu tinggal menurut kamu yang aku suruh itu kamu gambar apa gitu. Gampang, Bet, tinggal diituin doang, di miring-miringin, dimencong-mencongin lah itu. Ih, Michael keren banget, support temennya. Itu bisa, kata Michael. Nah, ini Oke, siapa Kel. Obet nih? Ayo, Kel, rapin, Kel. Perbaikin, Kel. Apaan, Fer, emangnya? Emang apaan, Fer? Kamu tahu banget, Fer. Ayo, Kel, diberesin, Kel. Oke deh. Ayo, Bet. Berarti Obet sekali kesempatan tuh. Ini kalau temennya nggak ada yang bisa jawab, Obet sama Michael nggak dapat poin ya. Tapi kalau temennya bisa jawab, kalian bisa dapat poin 10. Ayo, satu lagi, Bet. Semangat, Michael. Satu lagi, Bet. Yuk, Bet bisa. Bet bisa. Ayo, bisa nggak? Iya, betul, Petrus, betul. Iya, betul, Petrus. Kalau temennya udah gambar, misalnya gambar satu garis gitu, nah kamu lanjutin gitu sesuai yang disuruh sama tim Jessinya. Tahan. Oh, aku hitung ya sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman nih, ada yang mau tahu? Ada yang bisa tahu? Kalau yang nggak nyalain kamera nggak boleh jawab, Per. Raise hand ya, Kak? Iya, Oke. ya. Iya. Bukan payung. Payung bukan, kurang tepat. Timothy, silakan. Timothy, Pura-pura ninja, Kak. apa Timi? Kura-kura ninja katanya. Ampun, aku kangen banget sama jokes sekali ya. Kejauhan ya pura-pura ninja. Coba, ada lagi yang bisa? Aku kasih waktu ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Obet, kamu jawab itu. Kamu gambar apa tadi? Gambar apa, Kak? Gambar apa? Obet? Mandi sambil job. Gila, Kak? Kacamata. Oh, kacamata. Obet, kacamata. Oke. Oke, teman-teman, jawabannya kacamata ya. Kacamata. Oke, lanjut ya, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa, Kak Inga? Ada siapa, Kak Inga? Coba sebentar ya. Ya, sama nih, aku juga Ya. dari chatnya udah jauh banget nih. Kelompok 2 itu ada jeng. Siapa yang merasa kelompok 2? Ada Marvin dan Jessica. Oh, Marvin sama Jessica ya? Oke, Marvin. Oke, yuk, bisa yuk. Jessica. Oke, silakan. Thank you, Alfa. Terima kasih, Mbak. Di paling pojok aja, Pak. Di atas paling pojok, Bapak. Nah, makasih, Pak. Oke, tuh Jessica udah gambar duluan. Ayo, Pin. Kamu keren juga, Timi. Udah tahu kacamata tahun segitu. Aku aja nggak tahu. Ayo, Pin. Pin, aku hitung ya. Kalau kamu, oke. Ayo, Jessica.
3, 2, ayo Pin. 3, 2, 1, silakan Pin. Nah, udah. Oke, teman-teman ada yang bisa jawab? Ini Dikit gampang. lagi tuh. Ini gampang, tinggal dikit lagi. Teman-teman kalau kalian mau langsung, boleh. Michael Jordan, Michael Jordan. Oh, Eli dulu ya. Eli. Itu buku bukan, Kak? Kurang tepat. Michael Jordan boleh tadi Michael Jordan Michael dulu, Raisin. Michael. Nggak jadi kamu, Michael. Oke, langsung ya ke Gabriel. Gabriel dulu baru Livia. Lemari bukan, Kak? Lemari bukan, Kak. Coba Empin yang jawab kalau benar atau salah. Sama aja sih mau Empin atau aku. Coba Pin, kamu jawab Pin. Benar nggak, Pin? Benar. Benar. Selamat. Gabriel, kamu timnya siapa tadi? Oh, Gabriel sama Timi mendapatkan 10 poin sama Martin dan Jessica. Oke, lanjut ya, kelompok 3. Apa? Apa tuh? Itu apaan, Kak? Hah? Itu apa? Siapa yang nanya tuh? Timi. Itu lemari, Tim. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut ya. By the way, Kak, ini cuma 4 goresan kan, Kak? 4 gantian kan, Kak? Iya, betul. Oke. Betul. Atau mau ditambah aja kali ya, kalian masing-masing 3 mau? Kayaknya 2 kayaknya kesusahan kalian. Ya kan? Nah, Empin kata Empin bener. Oke ya, satu masing-masing 3 ya. Sekarang Gabriel sama Timi. Timi. Timi, nama kamu siapa sih, Timi? Moti. Ya. Aku nyari Timi nggak nemu. Oke, silakan. Silakan. Oke, silakan. Ini kamu ganti-gantian, nggak boleh kamu sendiri. Ulang, hapus. Ulang, Timi. Timi. Bener-bener kamu. Saya ulang, Timi, kamu ganti-gantian, kamu dulu sekali, habis itu teman kamu sekali, gitu. Ayo, Timi sekali garis, habis itu Gabriel. Sampai 3 kali, masing-masing. Aku hitung sampai 3 ya. 1, tadinya aku nggak mau kasih waktu, ternyata kelamaan kalian. 1, 2, 3. Timi, kalau kamu nggak coret-coret, aku kasih Gabriel kesempatan kamu, berarti tinggal 2 lagi, Tim. Oke, Gabriel. 3, 2, oke, Timi. 3, 2, 1. Oke, Gabriel. Oke, sekarang Timi lagi. Baru 1, 2, 3. Satu lagi kalian masing-masing. Ini kalau kayak gini kayaknya susah deh. Oke. Kayaknya ini gimana? Bagus. Kalian pintar banget. Oke, ada yang bisa jawab? Vero dulu. Habis Vero masih. Jawab, Fer. Tadi dijawab. Apa? Laptop. Coba dijawab kelompok yang menggambar, benar atau tidak? Salah, Kak. Salah. Hah? Salah, Kak. Salah. Kulkas 2 pintu, Kak. Soalnya Vero jawabannya benar. Vero dan Livia sama Gabriel sama Timi mendapatkan 10 poin. Kamu kalau jawabannya benar jangan disalah-salahin, teman-teman. Lanjut ya. Ke kelompok selanjutnya. Kelompok Petrus sama Eli. Ini kalau mereka kayaknya
ngerti. Petrus, Eli. Bentar ya teman-teman. Oke deh teman-teman. Ya teman-teman. Oke teman-teman. Karena kalian teman aku sekarang. Ups, apa Kemarin tuh? sih. Ayo, Livia lagi. Eli sama Petrus bisa? Oke, Petrus udah mulai tuh. Oke, mantap. Saudara-saudara. Bagus, kalian warna-warni gitu. Silakan, Eli. Makasih Livia. Satu, dua, tiga, empat. Dua lagi yuk. Satu lagi ya. Dua lagi yuk. Iya, satu lagi. Ini apa? Aku aja nggak bisa jawab. Yuk. Guys, kalian tuh sebenarnya bisa tahu guys kalau langsung gambar banyak garis Iya, gitu tapi jadinya sekali doang. Nah, kalian tuh nggak usah kayak cuma segaris nih ya. Aku contohin ya. Coba ya. Ulang Kak, Cici 4. Nggak apa-apa, biar mereka tebak dulu aja. Nggak apa-apa ya. Ya, aku contohin aja ya. Nih, coba ya. Kayak kalian ngertinya di garis-garis doang ya. Bukan di garis-garis doang. Jadi kalian boleh gambar, tapi jangan sampai putus garisnya gitu maksud aku loh. Gitu. Jadi kalau kalian disuruh bukan nggak gini juga Gabriel. Oke. Kalau kalian disuruh gambar misalnya disuruh gambar bola, kalian ya udah lingkerin begini nggak apa-apa gitu. Benar. Coba ya ulang ya. Tadi yang kelompoknya siapa tuh? Eli sama Petrus, saya ulang. Ayo aku kasih kesempatan sekali lagi karena ini udah dihapus. Yuk. Mantap. Langsung cepet ya si Eli bener-bener. Lanjut. Lanjut. Udah mau dibungkus belum ini jawabannya? Nasi goreng jawabannya atau apa gambarnya? Oke, Livia. Oke, Livia, Michael. Oh, enggak, jadi Marvin dulu, Michael. Timothy, ayo Pin. Padahal ini mereka belum selesai tahu. Kamu belum selesai kan, Li? Belum tuh. Emang kamu tahu ini apa? Coba Li, lanjutin Li. Mana? Iya. Tempat yang gede tadi. Ayo. Li udah selesai? Boleh Resan. Ayo Resan dulu ayo. Belum tentu yang dijawab itu benar. Ayo. Tadi Marvin dulu, Marvin. Timi. Timi dulu aku lihatnya tadi, Timi. Habis itu Mpin. Habis itu Michael, Agnes, Gabriel, Vero. Tim, jawab Tim. Unmute. Pakai suara Pin. Pin lagi Timi. Alkitab Kak. Alkitab Kak, coba jawab Li. Betul. Selamat. Timi kelompoknya siapa sih? Timi. Tim, kamu kelompok siapa? Oh, Gabriel sama Gabriel. Timi. Gabriel, Timi, Aklas lagi Petrus sama Eli mendapatkan 10 poin. Oke, ini 2 kelompok terakhir ya. Curang nih. Siapa yang curang, Pin? Gak ada yang curang, Pin. Hah?
Oke ya, nih ya. Semangat kok Kompin, dikit lagi Koko. Boleh lower fan. Ayo semuanya. Nih. Empa nih. Oke, silakan. Silakan Empa, Agnes. Ini si Gabriel sama Timi bisa gak di-low dulu ininya? Ini siapa yang gambar nih? Oke, sekarang Agnes. Tuh, sebenarnya kalian dapat kesempatan sekali-sekali juga bisa. Tuh, orang gampang, tinggal jangan diputusin aja gambarnya. Agnes, kamu gambar. Nas, 3, 2, 1. Boleh masuk akal itu Abel. Oke, sekarang Elva. Harus digabungin ya garisnya. Kalau pakai teks boleh gak, Kak? Oke, boleh. Tapi berarti kamu cuma boleh satu angka dong, satu huruf gitu dong. Ya. Kan yang penting, iya kan nggak boleh putus garisnya. Ini kamu gabungin aja yang punya mereka nih, yang punya Agnes. Pokoknya ini harus gambarnya harus gabung ya. Gambarnya harus gabung, Kak. Iya. Harus digabung kan, makanya kalian harus membutuhkan chemistry. Jangan putus-putus begini nih. Ini dia gambar apa ya, Pak? Semangat. Jangan sampai putus, Pak. Kak, ulang, Kak. Apa? Agnes 3, 2, 1. Bagus, Pak, bagus. Bagus, Pak. Daya Agnes, kamu ke ini waktunya sekarang Elva ya. Berarti kesempatan Agnes tinggal sekali lagi. Oke, sekarang Agnes lagi ya, kesempatan terakhir. 3, 2, 1. Ini apa, guys? Gampang, aku aja tahu kok itu apa. Ayo, Pak. Kenapa topi Ninja Hattori kayak begitu, hey? Ayo, Pak, silakan. Aku masih bisa nih, Kak. Bisa, kan kamu sekali lagi udah. Abis ini udah. Topi Naruto. Aku aja nggak tahu topi Naruto gimana. Kayak mana itu topi Naruto? Naruto kan nggak pakai topi. Kaki Messi, Naruto mana pakai topi? Udah apa begitu, Pak? Iya, gitu lagi. Oh ya udah, betul Pak. Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau Ayo. kalian merhatiin gambarnya dengan detail, itu ketahuan kok itu gambar apa. Tuh. Ayo resen dulu. Vero. Wis, Piano, Kak. Vero. Apa, Ver? Piano. Piano. Kurang tepat, aku aja yang jawab biar cepet. Kurang tepat. Jessica? Kupu-kupu, Kak. Kupu-kupu. Kurang tepat. Ada yang tahu? Ini gampang kok. Iya. Dari Serius, kalau- gambarnya Elva aja, lihat di gambarnya Elva. Jordan. Ayo Michael, dari gambar Elva. Meja. Meja mana ada nih. Dikit lagi kok. Udah ya. Lo Timi, Vero Timi, udah Timi. nggak bisa Fer, kamu Fer. Gabriel, ayo Gabriel. Timi. Tas. Apa tim? Tas. Apa? Tas.
Tas. Enggak, bukan. Pin. Pin, kamu udah jawab belum tadi, Pin? Belum. Ayo, silakan, Pin. Tas. Nanti kalau kalian lihat nih dari kotak ini nih, kotak yang ini tuh udah ketahuan ini apa, terus ada ininya. Penghapus bukan, Kak? Bukan, udah Marvin ya. dulu. Marvin belum, Pin. Pin, kamu dulu, Pin, jawab. Aku tahu nih. Jawab bukan Kak. Apa? Jawab bukan. Kurang tepat. Coba Koko Abel tahu. Kalau Koko Abel yang jawab berarti udah selesai. Tinggal kelompok terakhir ya. Kak Olivia. Nggak jadi. Olivia, kamu Sependapat jawab. sama Pin tadi. Pin, kita sehati, Pin. Tapi salah. Wede. Livia, kamu tahu itu apa? Kok kayak laci lemari sih, Kak? Laci lemari. Bukan. Ayo silakan Pak jawab, Pak. Pak. Silakan Eva. Tuh udah diketik tuh sama Elva tuh. Ini AC, guys. Bener kalian kalau lihat dari gambar Elva tuh udah ketahuan itu AC. Ya, kelompok terakhir ya, Alo Vero ya. Oke. Lo Vero Nggak ada yang sama tahu itu asing, nggak ada Livia. yang tahu. Jangan percaya guys, emang aneh gambarnya. Nggak usah merasa minder guys, emang susah. Enggak, itu emang bener begitu, gampang. Ayo silakan Livia sama Elva. Oke tuh, Lo Vero udah begitu tuh, Liv. Wede, mantep dah Vero. Gampang. Nah, ayo silakan Lo Vero. Itu jamur ya? Toat. Kayak kura-kura ya. Marvin. Pin. Mobil bukan Kak. Apa? Mobil bukan. Fer, ini mobil apa bukan, Fer? Fer, bener gak Fer? Fer, bener gak, Fer? Kok kayak kura-kura sih, Fer? Vero bener gak? Fer, Ya Kak, kamu kenapa nggak mau jawab? Iya bener mobil katanya. Iya betul, mobil. Selamat untuk Marvin, Jessica, Vero sama Livia. Untuk poinnya aku umuminnya minggu depan aja ya. Soalnya aku belum ditotalin. Mirip Kartun gak sih? Kartun apa? Aduh, Kakak kartun apa? Mobil punya kepala. Itu bukan kepala, itu penutupnya maksudnya kali. Kok mobil punya? Nah, lucu banget. Guys, kita berdoa biar pandeminya selesai terus kita ketemu ya teman-teman ya. Iya ya, aku mau lihat muka-muka kalian kalau lagi ketawa. Kalau beginian kalian no off cam tuh, nggak seru. Betul banget. Aku kangen bercandanya si Timi. Mana si Timi? Timi mana? Oke, kayaknya aku balikin ke Timi. Thank you Kaleni. Sama-sama. Aku ngeliat ini gamesnya seru banget ya teman-teman ya. Teman-teman pada excited semua ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, yuk pulang. Belum guys, belum pulang guys. Tahan. Emang kalian mau pulang kemana? Itu kan rumah kalian. Oke teman-teman. Hari ini aku mau bawain pengumuman. Ini something special yang aku bahkan apa ya? Aku sendiri gak sabar buat ngasih tau ke teman-teman. Sebentar. Aku share screen ya. Jeng. Boleh dibuka dulu dong kameranya dong guys. Guys, dibuka dulu dong kameranya dong. Nah, kan cakep-cakep semua nih. Tuh kan Vero, Timi ganteng. Gabriel ganteng, semuanya ganteng ya kan. Oke, yuk sekarang aku mau buka kamera. Mau buka kamera sih. Sebenarnya Vero udah buka kamera itu Kak Ing. Sebenarnya dari tadi. Ya kan, Ver? Oh, cuman katanya malu sama Timi. Dia ngomong sama aku tadi, Kak. Katanya dia malu sama Timi. Udah lama nggak ketemu. Katanya gitu. oh, ya ampun aku juga udah lama gak ketemu.
Oke, yuk kalau gitu Fer, aku kasih tahu Fer. kita mau ini dia. Udah ketahuan. Oke deh, nih. Tada! Woohoo! Kelihatan nggak share screenan aku? Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oke. It's something big and special for you guys. Are you guys ready? Because we are too excited to share it. Klik it. Yuk, kita klik yuk. Ada apaan nih? Jeng, 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 jeng. Bulan ini kita akan merayakan Jessie's online birthday party. Woo! Boleh kasih reaction teman-teman? Excited gak? Aduh, di bawah aku tuh ada Ellie. Ellie, tolong mukanya lebih excited lagi, boleh, Li? Oke, teman-teman. Jadi, nah di Jessie's online birthday party ini, kita punya sesuatu nih buat teman-teman. Nah, sesuatunya ini apa sih? Teman-teman boleh disimak baik-baik ya. Tolong disimak baik-baik ya, teman-teman ya. Sesuatu yang spesialnya ini adalah, jadi let's redeem your points and get your present on our special day. Jadi ini artinya adalah, nah, jadi teman-teman, per Oktober nanti, jadi mulai Oktober nanti, poin teman-teman udah, nah, gini. Jadi, bulan ini, karena kita mau merayakan ulang tahunnya Jessie, nih ya, teman-teman yuk, pengurus Jessie ngajak teman-teman untuk tukerin poin teman-teman buat beli rewardnya. Nah, jadi nih, nanti besok, paling lambat besok, aku atau kalian ini akan share di grup, besok atau hari Selasa akan share di grup poin teman-teman ada berapa, terus teman-teman bisa langsung redeem. Bisa langsung tukerin poinnya ke Kaleni. Nah, tukerin poinnya itu paling lambat itu hari Sabtu, tanggal 18 September. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman besok atau hari Selasa, teman-teman udah bisa tahu poinnya, poin teman-teman berapa. Terus teman-teman mau tukerin poin teman-teman dengan apa gitu. Oke. Nah, kenapa sih? Ya, Kak, kenapa harus tukerin bulan ini sih? Pertama, biar kita semua bisa ini reward teman-teman ini reward yang teman-teman tukerin dengan poin teman-teman itu itu sebagai tanda hadiah kita semua buat kita semua di ulang tahunnya Jessie. Nah, ulang tahun Jessie-nya tuh kapan sih? Ulang tahunnya Jessie itu 2 minggu lagi, tanggal 26 September kita akan merayakan. Oh, ulang tahunnya Jessie bulan September, tapi kita akan merayakannya tanggal 26 September. Untuk pengumuman lebih lanjutnya lagi, minggu depan akan diumumin, oke? Nah, jadi minggu depan jangan lupa datang, teman-teman. Nah, terus teman-teman, terus alasan kedua kenapa teman-teman harus tukerin poin teman-teman? Karena mulai bulan Oktober, poin kita balik lagi ke 0, terus nanti kita akan setiap 3 atau 4 bulan, kita akan ada redemption day, ada penukaran poin, gitu. Oke, teman-teman, jadi nggak timpang tuh, misalnya ada yang baru datang poinnya 100, terus yang udah lama datang karena belum ditukar-tukar jadi 10.000. Wow, berbanding terbalik banget, yang satu 100, yang satu 10.000 kan. Nah, jadi yuk teman-teman jangan lupa udah dipikirin dulu nih. Minggu lalu kan aku udah kasih tahu ya poin teman-teman tuh berapa aja. Oke deh, aku kasih tahu deh ke teman-teman deh nih. Aku kasih tahu lagi ya. Bentar. Sebentar. Oh, ini dia. Ini per 5 September, sorry. Ini per kapan ya? Iya, per 5 September ya, teman-teman ya. Nih, aku share ke teman-teman ya. Sebentar. Oh, gimana sih caranya? Ini dia. Sebentar. Tahan. Gimana nih caranya? Nih. Oke deh, boleh deh. Nih, teman-teman boleh, bisa kelihatan nggak, guys? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, boleh nih, teman-teman ya. Boleh dicek dulu nanti paling lambat hari Selasa, Kak Inga atau kalian ini akan share di grup Jessie ya. Poin terakhir teman-teman per hari ini tuh berapa. Oke. Jadi lihat ya. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, boleh silahkan. Aku tahu nih ada teman kita nih yang nontonnya dari YouTube. Oke, udah ya? Udah kelihatan semua? Bisa lihat semua? Oke.
Oke, nah jadi teman-teman jangan lupa untuk ditukerin poinnya karena kalau enggak, misal teman-teman udah dapat 1000, terus nanti masuk bulan Oktober, poinnya udah hangus 1000, kan sayang, ya kan? Nah kalau begitu, jangan lupa ditukerin, terus jangan lupa hadir di ulang tahun Jessie karena ada sesuatu hal yang spesial. Wah, ulang tahunnya Agnes tanggal 25 September. Wah, boleh tuh nanti berarti lah poinnya nanti hilang Kak. Iya betul, poinnya hilang, Pin. Karena kita akan balik lagi ke 0 biar berjuangnya bareng-bareng lagi. Gitu. Oke. Oke. Oh, ulang tahun namanya Agnes yang tanggal 25. Oke deh. Oke, ada pertanyaan nih. Aku baca dulu ya. Kak, bisa disimpan nggak, Kak, buat event selanjutnya? Kalau misalkan ada yang kita pengen tapi belum cukup, gimana, Kak? Oke, aku jawab yang satu dulu ya. Kak, bisa disimpan nggak, Kak, buat event selanjutnya? Jadi, teman-teman, sekali lagi aku sampein, per bulan Oktober nanti, bulan Oktober itu hari Minggunya tanggal berapa ya? 26, tambah 4, tambah 3, tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober nanti, mulai tanggal 3 Oktober, poin kita semua balik lagi ke 0, teman-teman. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang kita pengen tapi belum cukup, gimana, Kak? Nah, berarti untuk kesempatan sekarang, untuk kesempatan kali ini, teman-teman tuker poinnya di poin yang sesuai dengan teman-teman tukerin poinnya gimana? Teman-teman tukerin poinnya sesuai dengan poin teman-teman yang udah ada. Nah, kalau misalkan kalau teman-teman mau dapetin barang yang teman-teman pengenin, mulai bulan Oktober lebih rajin lagi datang GC-nya, oke? Kakak, aku mau nanya dong. Boleh, apa? Kalau misalnya poin aku tuh nggak cukup di hadiah mana-mana, terus gimana, Kak? Iya, tadi aku udah barusan jelasin. Oh, aku kira Kak Inge jelasinnya misalnya aku mau yang di 1000, tapi poin aku cuma di 800, berarti aku harus nukernya yang ke 800 doang, aku kira gitu. Iya, gitu. Emang maksudnya Berarti aku kalau misalnya poin aku cuma 300, sedangkan poin yang paling kecil itu 500, berarti aku nggak dapet apa-apa nih, Kak. Oh, tenang teman-teman. Buat teman-teman yang belum achieve 500, pengurus JC menyiapkan sesuatu buat teman-teman. Kan poin-poin paling rendahnya 500 ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum dapat yang poinnya di bawah 500, nggak usah khawatir. Teman-teman tetap akan mendapatkan sesuatu dari pengurus JC. Oke? Oke, Kak, hadiahnya apa aja, Kak? Oh iya, ini aku ya. Janji aku untuk ngasih ini ya, sebentar ya. Atau enggak boleh nggak Gabriel aku kirim di grup JC hadiahnya? Karena aku harus cari lagi nih filenya. Aku baru pindah device soalnya. Gak apa-apa ya? Oke, kalau gitu kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silahkan tanya ke Kak Leni atau ke aku. Gitu ya. Oke, teman-teman jangan lupa teman-teman mulai dipikir-pikir nih mau ditukerin reward apa. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman. Oke, nanti Michael chat Kak Inge buat Kak Inge invite ya Michael ya. Oke, Timothy boleh silahkan chat Kak Inge ya. Biar Kak Inge invite. Ada lagi yang belum masuk di grup Jessie? Nomor aku ada di grup Jessie ya guys. Jadi kalau kalian mau chat aku, mau ngasih tahu nih Kak, aku mau nuker ini, silahkan WA aku, oke? Oke, kalau mau curhat juga boleh kalian nih. Boleh sekali curhat, soalnya aku nggak punya teman chat. Enggak deh, bohong. Kan kamu ada aku kalian nih. Betul sekali, tapi kayaknya sekarang lagi jarang chat aku teman-teman, jadi kalian aja chat aku ya. Oh yaudah, nanti aku mulai chat kalian nih Oke, siap. Oke gitu teman-teman, kalian ini bilang nomornya ada di grup JC, jadi teman-teman boleh silahkan chat kalian ya. Oke, kalau gitu boleh direct message ke tim JC teman-teman yang nomor kalian. Dan buat teman-teman yang belum di-invite ke grup JC, boleh silahkan chat di Zoom ke tim JC. TIM spasi JC. Ke tim JC nomor kalian ya. Nanti biar di screenshot, nanti tim JC-nya akan kasih tau aku untuk aku invite. Oke, sekian teman-teman pengumumannya. Jangan lupa untuk datang ke ulang tahun JC 2 minggu lagi. Terus tungguin pengumuman tentang ulang tahun JC di minggu depan. Makanya itu buat teman-teman yang hadir silahkan datang minggu depan.
Terus ajak teman-teman yang ramai biar bukan cuma kita doang yang merasa sukacita, tapi teman-teman kita yang lain juga merasa sukacita. Oke, kalau gitu sekian pengumumannya. Yuk teman-teman kita mau berdoa yuk karena kita udah selesai Zoom-nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kumpulkan setiap kami untuk kami bisa memuji Tuhan bareng-bareng, untuk kami mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng, untuk kami bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan bareng teman-teman kami. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk kami bisa berfellowship, bermain bersama dengan teman-teman kami, sehingga kami bisa lebih kenal lagi dengan satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat Kak Deborah Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk Kak Deborah Bapak, apapun yang Kak Deborah lakukan, kami percaya biar Tuhan yang buat berhasil, dan kami percaya Tuhan menyertai setiap pekerjaan tangannya Kak Deborah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa biar setiap kami Tuhan Yesus berani untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Kami berani menjadi orang-orang yang menaruh iman kami, menaruh kepercayaan kami sama Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun, dalam situasi keluarga kami seperti apapun, Tuhan, kami nggak goyah, kami nggak jadi anak-anak remaja, nggak jadi anak-anak muda yang takut, tapi kami justru terus maju di dalam Tuhan, karena kami tahu cuma Tuhan satu-satunya harapan kami, dan kami bisa selama kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus JC yang sudah menyiapkan fellowship JC hari ini. Kami berdoa biar jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan, biar ada roh kreativitas terus Tuhan tambahkan atas setiap pengurus JC yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin besok akan mengikuti PTS atau minggu depan akan mengikuti PTS. Tuhan, kami percaya kepintaran, kecerdasan turun atas setiap kami Bapak, hikmat marifat Tuhan turun atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus kami akan mendapatkan nilai yang terbaik. Biar Tuhan juga taruhkan roh rajin belajar atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kalau mungkin beberapa dari kami sekolahnya sudah offline, Tuhan sudah masuk ke sekolah, kami bisa masuk ke sekolah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proteksi Allah sempurna atas setiap kami, dari Yesus yang suci kuduskan setiap kami, dari Yesus yang tutup bungkus setiap kami, dari Yesus yang basuh bersih diri kami Tuhan, sehingga kami jauh dari setiap mara bahaya, virus maupun sakit penyakit yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kesehatan kekuatan sempurna atas kami, juga ke seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gate 2020, biar Tuhan yang semakin memperluas kapasitas kabar baik Tuhan, bahkan biar Tuhan juga memberkati sekolah kabar baik Tuhan, apapun yang sedang dilakukan oleh sekolah kabar baik, bahkan kalau sekolah kabar baik sudah PTM Tuhan Yesus melakukan pertemuan tatap muka, kami berdoa proteksi Allah juga sempurna atas sekolah kabar baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, dan kalau 2 minggu lagi kami akan celebrate our birthday Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang terus ingatkan kami untuk kami lebih rajin lagi datang ke fellowship ini, bukan untuk poin doang Tuhan Yesus, tapi untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman kita berfoto dulu. Amin. Ayo guys, on cam dulu yuk sebentar. Lovero, Timmy, Michael, Marvin, Obed, yuk please sebentar doang. Yuk, on cam yuk. Buat foto doang. Ayo, biar kita semua tuh on cam. Yuk Obed, Lovero. Fer, sebentar doang Fer, 5 detik. Ya Fer, Michael Jordan, oke. Oh Vero, ayo sebentar doang. Yaudah Vero bantu aja. Lo Vero sama Timmy lagi satu rumah, di satu ruangan. Iya benar. Yuk. Yaudah kalian foto berdua di situ, foto berdua. Iya, yaudah. Timmy, ada Miss Esther, Timmy, ayo. Timmy ada Miss Esther.